Selamat malam dan selamat datang lagi dan lagi asik. Gitu ya? Iya. Lagi Di apa Babe? Bape podcast tuh. Iya, tentunya di segmen yang selalu kita senangi dan selalu kita nantikan, ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Oke. Ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol Ngobrol, santai. Harus ada. Harus. Iya. Biar kita obrolannya semakin sedap, semakin santai. Kita Katung minum harus kopi dulu tuh. dulu. Biar ketemu mata terang. Iya. 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 Kopi asam. Ini kopi gajah. Ya. Iya. Anti selek-selek. Betul, rasa tubruk dan aroma khas yang mantap. Isek. Enak sekali memang. Rasa di Pugajai. Iya. Karena yang asli ada gajahnya. Oh, iya. Tapi malam hari kita kedatangan bintang tamu yang spesial, Babe. Iya, padahal kita tetangga. Iya, Di betul. Subang. Iya. Betul. Tepuk tangan untuk Deddy Kobuser. Salah. Vin Diesel. Ya, ada banyak Itu dulu yang di Tukul pacara malam tuh, yang kumis selalu botak tuh. Nah itu Itu PR. siapa ya? Pepi. Pepi. Iya. Pepi. Itu Mirip-mirip selalu juga lagi. ya? Iya lah, mirip-mirip. Itu betul. selalu lagi orang bilang Iya. begitu. Iya, ke kita. Kemarin saya kirim BT langsung lihat dia video kayak yang di Tukul ini. Iya, Pepi betul. Iya. Aman lah Pepi aman. Tapi ini bukan Deddy Kobuser, bukan Pepi, tapi Kakak Koce. Terima kasih. Kalau orang lihat Kakak Koce ini pasti orang ingatnya itu konten marah-marah. Sebelum Regen pun konten marah-marah, Kakak Koce ini semua marah-marah dulu. Oke. Tapi marah-marahnya dengan Koko. Ya. Saya Koko. Khusus. Saya Kosko. Ya. Itu khusus marah tuh. Itu sampai orang tuh tanya, memang betul orangnya marah-marah ya? Sebenarnya kalau orang lihat beta di sosial media, namanya katong berentertain. Iya. Iya kan, berarti katong harus pakai Karakter atribut persona atau gitu ya. persona yang berbeda dari kehidupan aslinya. Justru beta tuh sering, kan beta stay-nya di Bandung. Nah, Justru beberapa beta teman-teman di Bandung tuh justru dong kasih brand beta Ambon Salah Cetak. karena terlalu soft. Ya, beta sih pernah bateria kayak, wih orang mungkin player beta di samping, beta stay cool Santai. aja, Iya, santai, sih pernah, Meskipun mukanya garang ya. iya, Jadi orang tuh kadang-kadang yang percaya begitu. sing percaya. Berarti di Bandung dong panggilnya Nyong AA. Bisa. Yang Ambon-Ambon. Kalau di Bandung tuh, belum biasa beta Mang Oleh. Oh. Tapi sekarang beta punya nama baru. Apa tuh? Kalau di Bandung, Apa tuh? Asu, Asu. Ambon Sunda. Asu Ambon Sunda. Ambon Sunda. Bagus lagi. Asu Ambon Sunda gitu. Ambon Sunda. Jangan konteksnya di yang negatif. Tong atau tong. Iya. Iya mah bukan. Sunda-Sundaan, iya mah. Iya. AA. Ya, Tapi beta nih kemarin baru habis isi acara sama acara salah satu komunitas gitu toh. Terus beta dapat partneran MC tuh dengan orang Bandung. Cewek Bandung juga. Namanya tuh tapi namanya tuh ente neu gitu. Hah? Namanya tulisannya T neu terus beta gini. T ini bacanya yang mana? Wah, ente neu gitu. Iya, soalnya kalau Bandung huruf E itu ada 3 penyebutan. Nah, Ada E biasa. biasa. Kalau E bertemu U, jadinya E. Nah, Itu mesti dari tenggorokan. nah. Ada lagi E. Jadi E-nya tuh beda aja kalau ketemu ada tulisan T, U, baru T, berarti bacanya. Sampai untuk kasih tulisan yang cium meledeu ke apa tuh toh? Cimbuluit. Iya, ciumluit lah betul. Ciumbeluit. Iya, terus coba Bang baca cium lo deh bukan ciumluit gitu kayak gitu kan. Lu kenapa asing tulis kayak begitu saja? Aneh. Dong pung aksen untuk pengucapan tuh berbeda-beda. Itu sampai tuh. Teh waktu sampai Ambon shock kulturnya apa? Sini namanya lucu-lucu. Hah, kayak gimana? John Larat masih lucu gitu. Tapi ternyata Tete Punamo tuh lebih lucu. Ente neo tuh. Teinem. Masa saya dengar aja teh. Iya. Masa bisa bilang nama lucu itu? Yang jelas dia punya pelafalannya tuh jelas gitu. Iya, harusnya. Iya, betul. Wah, aku kan A B C D E, sin E. Huruf vokalnya kan sampai di E. Terus katanya heran juga, kaget.
kaget waktu sampai bandara, lihat sapi tuh bebas berkeliaran. Iya, untuk kan. Ya, Terus untuk beda. sempat foto. Iya. Terus untuk kasih story tuh banyak yang, itu sapinya bebas kayak gitu ya, nggak dikontrol. Langsung nanya, Bang Jo di sini bebas? Iya, ya memang sapi bebas gitu. Ih kok bisa? Lah kenapa? Oh di Bandung nggak bisa. Itu kalau bebas gitu udah diculik. Beda Ambon dan Beda. Bandung. Ya. Beda lah sapi-sapi di sini. Rumputan hijau masih banyak, jadi sapi masih bisa makan di mana-mana. Iya. Saya Tapi di kalau- Bandung lama? Kakak coba sih. Beta 15 tahun. Wih. Dari kelas berapa berarti itu kan SMA ya? Dari kuliah, awal berangkat. Jadi 1 tahun sebelum kuliah beta sudah di sana. Umur berapa sekarang? Sekarang Hampa beta 5 ya? terlalu muda. Iya. Beta sekarang kebetulan beta baru masuk 35 kemarin. Oh. April kemarin beta baru masuk 35. Wih berarti termasuk awet loh. Hah? Termasuk awet. Awet apa nih? Maksudnya awet muda. Awet muda, oke. Mungkin pengaruh style kali ya. Gitu. Hah? Lihatnya Iya. kayak kece-kece aja gitu. Iya, amin sih. Iya, Beta iya, mungkin saya- karena banyak yang mendoakan. Iya. Yang mendoakan nih cowok ke cewek nih? Cowok. Cowok. Cowok yang doa. 15 tahun ya? 15 tahun. Oke. Beta kakak KTP Jawa Barat. Jadi abi mah ada kumahanya alhamdulillah. Iya, Abi ada teh hasilnya sudah banget ya. Nuhun kan. Nuhun. Mun titah di Bandung teh abi teh Asgar. Asli Garut. Tapi pertama kali sampai dia bertahun berapa tuh? 15 tahun berarti 2011. Jadi beta pun kehidupan tuh sebenarnya kalau diukur secara akademisi dan hitungan matematika, Nah, beta pun hidup justru lebih lama tuh beta habiskan di Jawa Barat, di Bandung. Karena beta hidup di Ambon cuma 9 tahun pasca lahir sampai kerusuhan, terus pindah ke Ternate 6 tahun, terus beta hidup di Namlea sempat 1,5 tahun. Selebihnya beta di Bandung 15 tahun. Oh, berarti lebih banyak di Bandungnya dong. Ya, jadi beta masa remaja sampai dewasa tuh memang beta lewati Justru di sana. Bandung, di Bandung. Oke. Oh iya, lebih banyak di Bandung, Bit. Ya, Banyak di dulu sana. dulu beta juga SMA di Jawa Barat, tapi di Bekasi, bukan di Bandung. Tapi Wah, masih masuk Jawa Barat. Masih masuk Jawa Barat Jawa berarti. Barat. Oh, iya, Ya walaupun di Bekasi ya. Kemarin ya Kang Deddy kan ada bongkar-bongkar di Bekasi kan? Oh, iya, iya, iya. Wah, masih termasuk, Masih masih masuk. termasuk. Bekasi. Dekatnya itu apa? Kang Sule rumah tuh. Oh, iya. Kompleksnya apa? Tambun. Tambun. Iya di Tambun. Tambun. Oh di Tambun. Iya. Oh, Enaknya di Bandung apa sih? enak Kan beta belum pernah pergi tuh. Ya, beta pernah pergi. Oh, siapa pernah pergi? Ciwidey, tapi di Ciwidey. Oh Ciwidey. Itu kegiatan saya tapi saya pernah turun ke kota. Di Kawah Putihnya. Ya. Kalau Bandung, kalau beta pribadi, yang pertama pasti AWW. iklimnya. Iklim. Jadi kalau Sejuk, dingin. sangat. Jadi kalau menurut beta untuk teman-teman yang merantau di Bandung dan dia sukses, berarti fix dia pekerja keras. Karena iklimnya tuh bikin ketong malas kalau di Bandung. Iya ya orang iya betul. Kalau Tapi dingin, tapi sekarang Bandung Seng kayak dulu lah. Seng kayak dulu. Ya. Kalau dulu yang waktu beta pergi tuh waktu tahun-tahun 90-an ketemu masih SD Ya. tuh nggak itu memang. Oh itu sih bisa mandi pagi. Itu saya bisa mandi pagi. karena dingin sekali. Oh, Beta kalau mandi awal-awal- pagi berarti saya harus ada air panas. Ya, wajib. Dulu beta kalau awal-awal kuliah, kalau pi kampus, seng sanggup mandi. Sistem 2 jari sah. Colo sibuk, cuci mata yang penting parfum. Wah, Iya. Kalau mandi keras. keras. Iya. Dan dulu katong pung ilmu biar katong ada air panas daripada masak lama, itu katong bikin sendiri. Hah. Dari garpu dan sendok terus pakai kabel, borcok. Jadi nanti kabel, sendok itu nanti dia bude kas panas air dalam ember. Biar katong bisa mandi air hangat. Wih, Kalau sini terlalu dingin. tahu dingin Ya. ya. Jam 10 malam di Setiabudi itu, katong carita tuh uap suka keluar. Ya. Yes. Nah itu tuh, iklimnya yang beta suka di sana. Yang kedua, kota menurut beta sangat kreatif. Kreatif dalam bidang apa ini? Banyak nih ya. Ada musiknya. musik, bisnis. Bisnis. Oke. Terus fashion. Ya, itu betul. sangat. Bandung tuh Hampir fashion. semua brand lokal hidup di sana. hidup di sana. Ya. Apalagi gubernur sekarangnya lagi Wah, lagi keren-kerennya nih. Keren, Lagi keren. lagi Wih, semangatnya iya. gitu. Apalagi cewek. Nah, itu kalau kata Pidi Baik, Ah. mantan vokalis Panas Dalam, Ya. dia bilang Bandung itu tercipta, bumi Pariangan tercipta ketika Tuhan, Tuhan sedang lagi tersenyum. tersenyum. Iya. Lalu katong,
Oh ini kebetulan Lalu kalau saya Katong juga tersenyum bahagia dong. itu senyum bahagia. Tuhan menciptakan Maluku tuh saat Ontua lagi bernyanyi. Iya. Iya. Setuju. Iya, kayak mau cerita musik ya. Betul. Aman ya? Ya aman. Dulu pi Bandung tuh kalau waktu belum jalan tol belum ada kayak sekarang tuh harus putar puncak. Jadi kalau Oh iya. tahun Buka tutup. Iya, 90 berapa itu. Itu Jadi kalau itu Bapak masih dapat ya? Masih dapat. Pi pagi, sore atau malam baru tiba di Bandung. Karena nanti karena ada proses buka tutupnya. Ya, Di baru Puncak Bogor itu. lewat puncak di dulu kan belum pabrik belum sebanyak kayak sekarang tuh. Wih, memang mendung Kebun mendung teh. betul. Wih, dingin betul itu. Iya, itu. Bandung tuh serunya itu tuh menurut beta. Jadi kalau Katong hidup di sana tuh banyak ilmu yang Katong bisa serap. Makanya beta sering kasih tahu di beta pada ada yang kuliah di Bandung. Semaksimal mungkin Katong harus punya ruang lingkup pergaulan tuh lebar. Sampai ke orang-orang Iya. setempat di situ. Kalau Katong cuman Katong baku bergaul terus mending pulang Ambon agak aja. susah ya. Karena takutnya secara proses perkembangan diri tuh jadi stuck. Ya stuck, Ya, betul. Katong harus serap hal baru. Iya. Kartu kan relasinya juga stuck juga. Stuck juga. Betul. Nah, ketika Katong semua sudah bisa bergaul luas dan semua besar kan enak nih Katong ketemu di puncaknya nih. Ya. Kan Iya. seru Katong bikin apa-apa setengah mati lah ya. Ya, itu. Betul lagi, betul. Dan itu menariknya di situ ya. Di sana. Di Bandung tuh banyak hal bisa menjadi bisnis. Ya. Hal mungkin yang Katong di Ambon Katong lihat hal itu mungkin endingnya akan jadi limbah, di Bandung bisa jadi sesuatu. Oh, keren. Sekreatif itu. Sekreatif di itu Bandung, berarti. ya. Itu yang buat ente nyaman juga ya kalau di Bandung ya. Iya. Dan satu hal yang paling bikin nyaman sekali di Bandung itu ketika Katong punya pasangan contohnya contoh Curhat nih. contoh Beta lihat ya kayak coach ini kayak setiap kali bicara pasangan tuh kayak berhati-hati sekali. kan Kayak macam mau bicara cewek atau pasangan tuh kayak hati-hati sekali ya. muka beta lampu kuning. Nah, Ya, jadi- tadi tuh kalau ketemu di Bandung kalau ketemu punya pasangan. Nah, punya pasangan orang Bandung atau teman, Katong tuh selalu dalam kondisi yang bisa berdiskusi dengan baik. Dong tuh enak gitu, kayak dong marah pun Katong Kayaknya sih marah deh. masih lucu. Iya. Iya. Atulah iya ngomong iya Ci. Bete kayak kemarin Tete kalau marahnya biasa gimana? Kalau kita mah Bang Jonnya kalau marah banget itu kita biasanya bilang anjing. Langsung kita wah kalau anjing di Ambon itu sapaan keakraban. Ya kalau sama anjing sini gitu. Akrab itu bukan marah. Jadi kalau macam Tete marah pasti ketemu kayak macam oh ini lagi sayang nih Iya. sahabat kita nih. Soalnya cewek-ceweknya tuh kalau pas dong bete nih. Nah. Betenya cewek Sunda tuh bikin cowok Ambon Gemes. Ya. Gemes. Betul. Jadi apa ending dari berantem tuh semungkin langsung putus. Semungkin. Semungkin. Karena kau tuh suka rasa gemes begitu. Kayak beda curi pakai neptan ya. Dia kayak umpamanya ketong jalan terus dia lihat sesuatu itu bagus. Sudah bahasa yang sering keluar tuh dari cewek Sunda tuh dong kalau pegang ketong. Itu lucu, mau, terpaksa. Yang mana neng? Wah. Boleh coba tem. Gue yang Apalagi soal puasa. apalagi AA Timur makan puji. Wow. Tahu deh AA Timur tuh. Iya, itu ambil sih. Itu serius. Sering terjadi. Paling banyak sekali ini teman-teman yang di Bandung beta pada ada paling sering terjadi. Malam ini dia bisa gaya. Besok datang di kos. Makan Indomie. Coba lihat. Mending kalau makan Indomie. Tapi kalau tidur nih sweater tidur pistol biasa GPU susah. Biar kasih kuat ya. Ikat pinggang Kancing. Orang pikir kata ada bermain porno. Ada bermain. Malah sementara tahan. Karena tadi malam sudah habis. Iya betul ya. Tapi mungkin karena karakternya Katung kali ya. Katung tuh kayak macam biasa bukan kasar tapi Katung tuh biasa suara ini. Jadi ketika ada suara yang kayak halus gitu tuh mudah lulu. Ya. Iya kan? Itu tuh kalau secara sejarah asik. Secara sejarah orang Maluku. Dulu nih kan Katong orang Maluku kan tidak dijajah. Katong ini berperan. Katong orang Toto dulu tuh berperan melawan penjajah. Katong orang Toto dulu kan kalah cuma satu. Apa? Wanita.
Turun ke anak-anak semua nih. Kalau menurut beta ini opini. Iya, Sekali lagi iya, ini opini iya. beta. Siapa apa? Semua orang beraya. Iya kan Adam juga kalah dari Hawa. Iya. Sukodrat berarti. Sukodrat. Ketua memang akan selalu. Kan kalau bacaan ketum di ketum cewek ini bukan beta membandingkan ya. Saya Iya, cuman iya. maksudnya kalau Iya, biar kultur. Jadi kalau Budayanya. ketum di pokoknya ketum dulu yang ketum cewek yang orang Ambon terus ketum romantis, Iya. ketum gombal. Itu bicara bodoh-bodoh apa nih kayak Ya. film. Ah. Akhirnya ketum tadi ingin buat suasana itu jadi seru, romantis ya, seng senglai. Tapi kalau ketum bikin yang cewek Sunda, Ah. datang Aduh, balik bunga 5.000 sah. Ah. Beta langsung lele. Kubayangkan kok cewek biasa yang kayak macam kalau macam ketemu biasa dengan cewek-cewek yang kalau timur yang kalau marah kayak macam marah, Secara ngomong apa ya gitu, terus prabu sebut gitu. Pas tiba-tiba ada apa yang kayak, kamu, bapak kami. Alombo. Kaceng cewek Ambon dia bilang siap mulu kayak racun sa. Aduh. Astaga. Tapi iya sih, jadi pantas AAA Timur karing semua. Nah, di Bandung. Jadi itu salah satu buat beta stay dan betah di Bandung. Apa? Uangnya habis. Iya. Dan di Bandung tuh walaupun secepat itu ketemu pengeluaran untuk entertain, untuk kehidupan hari-hari. Sebenarnya uang balik pun masuk bisa lebih cepat. Asalkan tadi yang kita bilang. Ya namanya sistem bisnis usahakan dimanapun tempatnya tuh siapa rajin. Iya. Dia pasti dapat. Iya, Dan di betul. Bandung tuh kayak banyak potensi yang ketemu bisa cari untuk bisnis. Ya. Dan itu buat beta betah di Bandung. Iya sih. Kapan ngomong kita di Bandung kita kabar. Iya. Aman. Bukan bisnis. cari bisnis. Menambah relasi mungkin babe Betul. besok-besok kan ketemu Iya. Kiki kan tuh ada sesuatu yang Iya, pengen betul. ketemu kerjaan. Kalau di Bandung gue suka di itu suka nongkrong di Paris Van Java dulu. Oh dulu oke di PVJ. Iya, PVJ. Iya. Karena kan dulu kan di Bandung itu yang Itu paling mall yang paling wow eksklusif. lah. Sini Pak. Wow, situ ya. Ya. Mall yang paling eksklusif. Tapi sekarang sudah banyak. Sekarang yang paling eksklusif tuh ada satu tempat di Pascal 23 itu yang memang mall yang paling eksklusif di Bandung sekarang. Wih, menarik ya. Ketemu satu segmen ketemu bahas Bandung loh. Itu ketemu bahas Bandung loh, belum bahas kocenya loh. Baru bahas Bandung. Kita akan balik lagi ke segmen berikut B. Iya. Kita akan gali lebih dalam lagi tentang Koce dan Bandung. Balik lagi nanti di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Kembali lagi di ngos-ngosan. Yes, ngobrol sadap, ngobrol santai. Kita mau ngos-ngosan tadi. Weh, terlalu mendalam ngos-ngosannya. Terlalu ya. Oke. Biasa kalau macam ngos-ngosan karena kata kok pembicaraan seru tuh ketemu kayak ngos-ngosan gitu. Wih ampun banget lagi. Seru banget ya. Ya ketemu masih ya bahas soal Bandung karena ini tempat awal Kakak Koci berkarir berarti. Setuju. Kalau kau kan karena Kakak Koci ini dari dia punya konten marah-marah dengan Koko. Iya. Saya Koko. Ternyata Siapa sebelum itu? ada yang dari Teman konten, partner. konten. Oh. Ada dulu yang siapa mantan dulunya sebelumnya Sabrina. Iya siapa itu namanya? Ya. Ya, marah-marah, konten marah-marah. Iya. Salah sebut lah. Itulah namanya. Ya. Koko kemarin sunika. Sudah. Koko kemarin Wih, sunika. Selamat sayang Ya, saudara luar biasa. Akhirnya menjadi laki-laki sempurna. Ya. Iya toh. Ketika laki-laki menikah dia sudah menjadi laki-laki sempurna. Iya, gitu. Teman baik dari Kakak Koce. Amin. Tapi sebelum itu ternyata Kakak Koce ini rocker sejati. Oh. Anak band banget. Wih. Kalau orang dulu tanya beta bilang beta Mick Jagger pun laki-laki. Asik. Memang suka. Beta suka sekali Rolling Stone. Oke. Beta suka Rolling Stone, beta suka Beatles, beta suka Jimi Hendrix, beta suka Led Zeppelin, beta suka B.B. King, dan beta punya kecintaan besar buat Tillman Brother. Wih, legend semua. Karena ternyata waktu beta main musik itu banyak katong ini stuck berbicara musik rock itu Beatles sudah Beatles, rock and roll itu Beatles. 11 tahun sebelum Beatles tuh ada Tillman Brother. Orang Ambon. Oh tuh. Orang Ambon, John. Hah? Iya, bisa searching. Tillman Brother.
Itu Dan dia itu orang internasional. Dulu belum ada namanya rock and roll. Dulu dong sebutnya Indorok. Indoro. Indorok karena dia bawa dari Indo. Jadi pasca Indonesia Merdeka 45 mereka sempat jadi band indie di Surabaya tapi sing naik pindahlah ke Belanda, dipulangkan ke Belanda. Oh. Ya, jadi itu band keluarga Tilman. Pernah dengar marga Tilman? Pernah. Cuman memang ini sempat menjadi diskusi hangat. Iya, Klaim. perdebatan lah. Iya, perdebatan antara orang Ambon dengan NTT. Klaim. Ya, klaim-klaim gitu biasalah. Nah, lalu dong ini main 11 tahun belum ada Beatles. Beatles tuh 65, Tilman Brothers itu 54. Berarti lebih duluan 11 tahun. Andi Tilman 11 tahun. Dan memperkuat dia sebagai orang Ambon tuh dia berapa kali menyanyi main lagu Sio Mama, dia datang di radio show dia pun bicara tentang keambonan. Tinggal dia sendiri member yang masih hidup saat itu dia meninggal 2011 November. Oke. Nah, dia sampai dulu sering diundang ke Istana Negara. Nah, itulah buat beta akhirnya jatuh cinta dengan musik rock and roll. Dari situ. Dari situ. Jadi banyak beta lihat teman-teman yang menanyakan tentang katong kan jadi orang Ambon di luar tuh satu PR besar. Iya. Karena menganggap orang Ambon terus bisa nyanyi. Iya, Iya, itu iya. lagi. PR. Masalahnya sing sama orang tuh apalagi kayak betan itu gitu. Kita Ambon salah cetak. Tapi entah kenapa gara-gara stigma itu, katong akhirnya jadi mau nyanyi. Harus Ya. nyanyi. Dan ternyata kalau nyanyi menurut beta ya, kalau pandangan beta sebagai musisi, seorang penyanyi itu adalah gift yang Tuhan berikan. Masalah bagus dan sing itu dia bisa latih tekniknya. Bisa latih tekniknya. Tapi menyanyi itu gift Tuhan kasih. Kalau gitaris, drummer itu kau usah ketong latih. Iya. Tapi warna vokal ini memang Tuhan kasih gift. Itu yang bisa orang tiru. Nah mungkin hal itu dia bisa dikeluarkan, bisa menjadi satu output yang bagus. Kalau memang katong harus pede dulu. Iya. Nah kayak John tadi bilang kenapa bisa pede, bisa menyanyi karena katong dipaksa. Dipaksa gitu. Bahwa si Kalau Ambon dapat sumanya di Ambon ya. disabar dulu katong kadang-kadang. Tapi kalau di luar kan katong pikir kata, ih dong agak kita ini suara bagus ya apa nyanyi saja lah gitu. Itu sudah. Jadi akhirnya pas beta tahu sejarah itu, banyak orang kan menilai orang Ambon ini jazz, R&B, pop, sekarang hip hop karena ada niga-niganya, Brooklynnya. Ternyata jauh sebelum itu tuh main rock and roll. Karena musik rock and roll ini musik orang ngedance. Ya. Zaman dulu kan jeng. Iya. Jadi orang tahun 50-an 60-an dance tuh pakai musik rock and roll. Ya, Bukan betul. musik disco. Iya betul. Disco. Lalu beta sempat sekolah drum karena basicnya beta drummer. Oke. Basicnya drummer, beta sekolah drum. Kebetulan di beta tempat sekolah drum itu belajar juga tentang sejarah musik. Akhirnya beta jatuh cinta tanpa batas. Langsung dengan akhirnya rock and roll. semakin tahu semakin jatuh cinta. Semakin jatuh cinta. Akhirnya beta jatuh cinta di situ. Beta lihat yang paling terdekat dengan katong di Indonesia ini kan slang. Iya. Rock and roll slangian Rock and gitu roll kan. slang, ya. Akhirnya beta jadikan slang sebagai acuan untuk beta belajar musik ini. Kenalah beta dengan Rolling Stone. Oh, Di lambang-lambang lidah. Iya. Nah sudah dari situ jatuh cinta full. Jatuh cinta full dengan musik dan rock and roll. Iya sih. Entah kenapa mungkin sekarang musik rock lagi tidur. Atau ya. Iya, tahu Gen Z nih kan belum Iya. tentu dong sudah tahu apa musik-musik rock. Iya. Tapi entah kenapa kok beda dengan lagu-lagu rock ya, slow rock dan lain-lain itu kayak punya magis begitu. Nah hebatnya orang dulu dengan orang sekarang kalau menurut beta ya. Nah, Dong menciptakan lagu tuh dong bisa visioner bahwa lagu ini akan menjadi legend. Betul. Kalau sorry ini bukan beta menjudge ya. Cuman kalau beta lihat kalau dengan yang sekarang gimana caranya dia Buat memenuhi viral. kapasitas untuk dia sebagai musisi punya karya dan kejar FYP. iya. Viral. Saya memperhatikan dia punya apa Berpikir sudah bahwa ini akan bertahan berapa lama. berapa lama gitu. Sedangkan musisi dulu dong pung lagu kan kalau katong lihat lagu-lagu legend itu ternyata dari tingkat chord yang terlalu sulit. Iya. Teknik-teknik juga Iya. sing ribet. Ribet. Easy listening. Iya. Yang katong dengar masuk telinga itu yang pakai kompromi. Iya. Tiba-tiba suka. Tiba-tiba suka Kalau saya. dulu kan katong bikin satu lagu kan harus keyboard atau gitar, katong bikin dulu. Iya. Kalau sekarang laptop saya yang penting denger oke, gas. Gas. Jadi sentuh kenapa ya? Fals tipis. Iya. autotune, Iya. aman lah. Jadi beta selalu berpikir kalau proses pembuatan lagu-lagu dulu ya itu autentik sekali. Ada rasa gitu. Kayak contoh Pakai perasaan. beta tuh kan om-om tuh kan suka dengar lagu rock semua, slow rock. Yang akan selalu membekas di beta pun telinga tuh Queen. Jagoan itu.
Queen tuh akan selalu membekas di beta punya telinga gitu. Karena diputar terus-terus gitu. Dan entah kenapa ya, setiap kali beta nonton dia punya musik videonya, MV-nya itu. Yang dulu-dulu kayak macam contoh Bryan Adams punya. Masih lihat masih keren. Masih lihat paling keren. Bon Kayak Jovi. Bryan Adams punya outfit yang dia menyanyi di studio yang anjing maksud. Oh, Please Forgive Me. Please forgive me. Please Forgive Me. Baru cuman Ya. pakai apa sudah baju kaos putih, oversize. Lihat sampai sekarang dia masih gagah. Ya, masih ganteng. Apa kalau beta tuh melihat beta melihat kenapa lagu-lagu dulu tuh dia bisa se-legend itu sampai sekarang orang masih suka dengar. Mungkin musisi dulu tuh dong bisa kasih kawin antara lirik, gimmick suasana Ah. dan chord. Iya. Jadi kadang tuh ada orang bikin lagu dia berpikir tentang lirik saja, dia lupa bahwa lirik ini nih kawinnya tuh bagus dengan gimmick kondisi seperti apa dan chord yang mana biar itu terdengar manis. Iya, betul. Kadang katong salah tidak tepat menempatkan ekspresi dengan chord kalau menurut beta. Iya. Karena beta tuh satu orang Bung Glenn tuh beta hormat. Asli. Bung Glenn tuh orang cerdas. Iya. Karena menurut beta kalau cuman bicara warna vokal bagus banyak. Banyak yang Bisa. punya warna vokal bagus, Iya. betul. Tapi tidak seharismatik. Tidak sekarismatik. Katong penting. Ya. Iya. Dia punya Om Glenn tuh lagu-lagu tuh itu bukan sekedar menyanyi dengan suara tapi menyanyi dengan jiwa. Dia itu beta pernah nonton beliau di waktu itu di Bandung. Dia belum menyanyi. Dia baru masuk baru pegang mic yang tulis huruf lambang G. Dia baru selamat malam Bandung cewek. Baru selamat malam Bandung. Tapi memang untuk karismatik sih. Itu kan di zamannya yang katong sudah modern. Kalau Iya. yang zaman dulu kan orang Ambon, siapa sih yang kenal almarhum Bruri Oh Maraji? ya, Eh, legend, jago. Beda baru kemarin-kemarin kembali nonton-nonton pun video-video di TikTok juga. Untuk tuh memang. Kayak suaranya tuh sendu-sendu kayak aduh enak sekali. Nah itu menurut beta tuh orang-orang itu tuh dong paham betul dengan dong kapasitas Iya. dan dong tuangkan di dong pun karya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Iya, pas. Itu yang bikin enak menurut beta. dong bikin lagu pakai perasaan. Ya, kalau kata Glenn Fredly itu dulu pernah di satu acara talk show yang presenternya Vincent Indesta. Dong pernah tanya Glenn begini, Bung dari saya pun lagu semua kira-kira apa yang paling spesial? Lalu Bung Glenn bilang semua. Sing apa yang lebih spesial? Semua. Apa lebih spesial? Semua. Lalu Bung Glenn bilang beta pun tugas tuh bikin. Nanti lagu itu akan menemukan pemiliknya. Betul sekali. Jadi kalau saya lakukan sesuatu dari hati dan tulus menceritakan hal itu, Iya. katong pun dengar ketika katong terbesit, dengar sedikit dia pun, pernah saya ngerasa kayak dengar lagu, ih kok beta banget sih. Iya. Kok kayak dia cerita beta sih. Kayak- Itu karena si lagu itu punya Betul. magis itu. Kayak macam kalau kau sekarang tuh dulu tiba-tiba kayak lagu-lagu rock dulu itu dia kalau tiba-tiba lewat itu langsung ketemu tuh kayak tiba-tiba kayak langsung masuk Iya. flashback ketemu masa lalu semua gitu langsung bayangan-bayangan masa lalu gitu betul selalu begitu entah langsung minta ingat Menurut beta tuh orang yang bisa bikin karya itu hebat. Karena kadang gini, beta dalam kondisi senang, sumpamanya, beta percintaan lagi aman-aman saja, pekerjaan semua lagi aman-aman saja. Tiba-tiba dengar Bung Glenn pun lagu terserah. Yang beta ingat bukan beta, langsung, ih dulu beta pernah begini. iyo asli Itu jago, itu jago. Om Glenn punya satu karya terakhir itu yang Sabda Rindu. kangen kamu Oh iya. sungguh aku itu lagu itu kan karya terakhir sebelum akhirnya Iya, Ota meninggal kan jadi waktu lagu itu naik itu kita lagi patah-patahnya jadi entah kenapa setiap kali kita dengar lagu itu patah bahkan untuk karya terakhir saja tuh magisnya belum sing hilang Iya. asli Dia Indonesia kehilangan. Indonesia Bukan kehilangan. orang Maluku kehilangan, Indonesia orang kehilangan. Indonesia Iya, kehilangan menurut beta. itu beta sedih sih beta sedih Beta ikut menangis loh waktu. beta lah Secara emosional, kedekatan emosional. seng ada Tapi memang beta pernah 2 kali ketemu beliau. Iya. Karena dulu beta sempat punya hubungan baik juga dengan Om Yopi Latu. Oh, almarhum. Almarhum Om juga. Yopi juga baik. Iya. Baik. Beta berapa kali bikin event di Bandung tuh Om Yopi support support sebagai bintang tamu. Bu Hani oh dong support beta pun event di Bandung. Terima kasih buat kamu semua. Luar biasa. dan akhirnya hidup dengan musik Hidup dengan musik, beta hidup dengan musik di Bandung kurang lebih kalau beta perform secara profesional, maksudnya profesional yang ketemu Iya. perform dan mendapatkan hasil. mendapat hasil dibayar lah Ya, itu dari tahun 2013-14. lama tuh
2013 berarti kalau sampai sekarang hitungannya sudah 13 tahun ya. Lumayan. Lumayan. Kalau sebelumnya tuh semanggung, cuman memang nasi kotak sama tos bahu. Biasa kalau habis manggung, jadi itu pun standar kalau habis manggung orang, wih, thank you banget cek. Salaman begini pak, bahu tempel pak, pulang sudah kawan. Itu jangan harap amplop. Kalau bahu sebuku tos Bagus, bagus thank tahu you tuh. bro. Iya. Bro itu kode pulang sudah, jangan tunggu. Itu bayarannya respect. Respect. Tapi memang awal-awal berkarir Tapi itu begitu. Itu proses. Harus menikmati itulah. Pertama kali ngeband lalu harganya berapa? Dapat Uang uang pertama. pertama kali. Pertama kali itu pernah beta dibayar kalau jadi ada yang dibayar dari pihak kafe, ada yang memang dari kotak partisipasi. Oke. Kalau kotak partisipasi itu pasti buku bagi di 2.000-an. Iya. 2.000 tipe hitung 35.000, 37.000. Iya. Di tahun berapa itu? Itu 2013-an. Lumayan lah. Lumayan. Oh, ya uang Nasi padang lah. angkot Rokok masih setengah. ada. Iya, Masih iya. bisa pulang Masih kalau bisa. di Bandung. Terus terus dia naik jadi 50.000. Ya. Itu satu band ketong bagi hasil tapi dari bawah meja. Wah kebahagiaan di bawah meja supaya jam orang lihat. Gini-gini. Iya. Begitu. Itu modal percaya, lipa lah isi sak sudah. Pulang bur. Cuman Ada kebahagiaan. ada. Ada Karena kebahagiaan. menurut beta tuh zaman itu tuh bukan masalah beta akan di price berapa. Tapi ini adalah hobi yang dibayar. Ya itu Susu, menyenangkan. Betul. hobi terlaksana. Makan dan minum ditanggung pihak kafe. Dan plus dibayar. Itu menyenangkan sebenarnya. Menyenangkan harusnya. Nah, tapi ketika nanti seiring berjalannya waktu, price itu kan nanti terlihat sendiri Iya. dari katong punya jam terbang. Iya. Terus katong sudah main sejauh mana. Nanti dengan sendirinya juga pihak orang yang pengen pakai katong pun jasa juga dong subfikir dia main di sini ya kita harus segini lah kayaknya budgetingnya. Mulai ada prices dan red card dan sebagainya. Proses. Tapi akhirnya prosesnya menyenangkan sampai saat Menyenangkan, ini. sangat menyenangkan. Meskipun orang bilang meskipun tidak terkenal. Ya, karena mungkin base-nya beta rock and roll, suka dengan rock and roll dan beta betul-betul membuat itu di beta punya kehidupan. Jadi popularitas itu bukan target. Bukan target. Dalam Berkarya itu sebenarnya bukan target. musisi itu harus punya karya. Iya. Musisi harus punya karya. Popularitas itu berarti dia bukan lagi bicara tentang dia tuh seniman atau musisi. Kalau dia bermusik atau dia berkarya untuk popularitas ya. Kalau ini opini beta ya. Iya. Kalau beta pribadi, intinya beta harus berkarya, beta harus menyenangkan. Iya. Intinya yang paling pertama adalah beta harus menyenangkan beta pun diri dulu. Nah banyak orang menurut beta terjebak ketika dia bikin sesuatu dia sudah pikirkan orang lain. Lah bagaimana beta mau share energi positif kalau beta pun belum positif. Iya. Ya beta harus happy dulu biar energi itu beta bisa sampaikan buat orang yang menikmati beta. Tapi kan kalau kita bicara zaman ini kan, orang sekarang tuh bukan mementingkan karya, orang mementingkan kira-kira ini bisa viral sih. Algoritmanya bagus sih. Bagus sih. Gitu Ya. kan. Dia punya esensi karyanya tuh mulai Ya, dikesampingkan. Jadi yang mestinya popularitas ini buah dari kupu karya-karya, ini sekarang dijadikan kayak macam popularitas dulu, karya menyusul. Ya. Kan salah tuh sebenarnya. ya. Kalau menurut beta sih itu jadi pilihan masing-masing saja. Iya. It's okay, yang ada Sing ada aturan juga. ya, yang ada aturan. Masing-masing por rezeki. Iya. Cuman memang kalau beta sih lebih karena beta mencoba mencintai dan menikmati beta pun hobi. Nah beta tuh pengen orang bisa merasakan apa yang beta rasakan. Iya, Nah, beta bikin beta login, beta suka sekali login. Saya harus tahu loh login tuh seenak ini. Tapi dengan cara bukan memaksakan. Kasih tinggal saja kayak tadi teh. Biarkan dia memilih pemiliknya Lagunya yang akan baru. mencari pemiliknya. Ya, Wah, betul lagi. Waduh. Keren lagi. itu sih yang dari beta. Tapi itu menarik loh. Menarik maksudnya katong bertahan bukan karena mau bertahan tapi menikmati. Menikmati. Karena kalau katong targetnya bertahan, katong pasti punya strategi untuk beta yang boleh jatuh, beta mesti tetap stay. Sedangkan ini tiap hari talent baru tuh bermunculan. Iya betul. Jadi kalau katong bersaing di zona itu, katong akan capek dan katong proses. Nah, tapi kalau katong menikmati kan sing punya batasan nih. Dia betul-betul les nih. Jadi sudah kalau seandainya saya harus duduk ada di puncak itu ya berarti memang saya punya rezeki. Yang Ali rasa pas setiap kali manggung. Wah, beta satu orang yang makanya ini kejadian lucu.
kemarin sempat ada beta pun teman, saudara dia nikah. Dia request, beta saya mau nyanyi beta pernikahan. Dan beta ini bukan vokalis. Ya. Beta ini bukan vokalis. Dia request beta harus menyanyi dia pernikahan. Ya. Dan beta ini karakter musisi rock and roll yang sing bisa orang suruh diam dan manis-manis di atas. Iya. Jadi pas beta coba menyanyi di wedding, beta sih bisa berdiam. Beta katal nih beta balik di beta teman-teman yang player. Teman-teman bilang santai tenang. Beta ih. Dan percaya saya di wedding kemarin kita harus menyanyi lagu apa Stand By Me Oasis dan Fix You Could Play. Kan orang yang tahu. Beta suruh beta gitaris semua yang sedih saya bisa pakai drum, saya pengen biar kesannya lagu romantis. Iya. Padahal Stand By Me Oasis. Stand by. Iya. Tapi jalan aman. Aman. Baru pikir oh ini lagu romantis. Tapi perasaannya bagaimana tuh? Menyenangkan. Menyenangkan. Karena beta setiap perform bahkan itu mau di panggung kecil atau panggung besar, beta sing mau taruh ekspektasi yang jauh sekali beta kayak beta selalu taruh ekspektasi untuk membahagiakan. Ini prize untuk beta berdiri ketika beta dikasih panggung, mau itu kecil sekalipun. Tapi ini beta pun prize. Ya, mau pengen memberikan. Ya, apa yang pengen beta berikan? Kita harus bahagiakan beta sendiri. Dan nanti orang-orang yang melihat beta ketika beta bahagia di panggung, itu let it flow, pasti orang menikmati. Iya. Tahu sih, beta tuh kalau manggung, beta kalau stand up gitu ya, itu kalau beta pecah paling bahagia. Wih bahagia sekali. Enak ya? Energinya tuh enak sekali. Apresiasi orang. Wah, kalau macam tampil lalu pecah tuh, itu energinya tuh, wah enak sekali. Tapi kalau saya pecah, waduh pulang stres sekali. Saya rasa-rasa mau ambil uang, betul. Apalagi kalau macam bayaran mahal gitu kan, terus yang pecah gitu kan. Nah, satu sisi, beta tuh selalu menghindari untuk menyalahkan penonton. Ya, karena kadang-kadang kan kalau saya lucu, penonton saya sih bisa. Kok sih bisa menyalahkan penonton? Penonton tuh penikmat. Gitu. Ya. Kalau kok tampilan tidak memuaskan berarti ada yang salah nih. Ya. Beta selalu berprinsip kayak gitu. Jadi beta tuh ingin selalu memberikan terbaik karena kalau macam kasih terbaik, feedbacknya ke katong itu besar. Itu energinya tuh adrenalinnya tuh meluap-luap gitu. Aduh. Kalau di musik yang harusnya lagu ini 3 menit aku bisa jadi 6 menit. Iya. Itu kayak macam tiba-tiba improvisasi tuh, naik saja, suasana panggungnya tuh kayak. Tapi di Ambon, kenapa mau pulang di Ambon? Di Ambon ini kan konsep untuk lagu rock ini kan anak-anak Ambon kurang menikmati ya, atau kurang apa ya? Kurang familiar lah. Ya, untuk kalau di era-eranya ketong barangkali yang mungkin ya. Ya mungkin, tapi kalau di era-era sekarang kan lagu rock tuh anak-anak sekarang kayak apa sih? Statue lah. Iya. Sekarang kan lagi gitu. Memang ini namanya pola musik sekarang semua berubah gitu. Tapi bagus tuh pertanyaannya. Kalau beta sih pribadi kenapa yang paling pertama adalah sebentar. Atau nanti jawab di segmen ketiga. Asik. Biar orang penasaran. Orang sebentar, aku akan tunggu sampai segmen ketiga. Kita mesti yang Kita balik lagi ke segmen berikutnya. Tetap di ngos-ngosan. Ngobrol sadap. Ngobrol santai. Kembali lagi di ngos-ngosan. Masih tetap ngobrol sadap, ngobrol santai. Oke, beta impersonate ngos-ngosan. Iya. Kamu sampaikan ngos-ngos betul. Iya. Melanjutkan tadi Babi punya pertanyaan. Babi tanya. Kenapa mau pulang di Ambon? Iya, karena mesti pulang di Ambon. Sementara di Bandung tuh Anda telah merasakan kenikmatan dunia. Iya. Dan penghasilannya kan juga jelas. Iya. Sebenarnya kalau alasan paling pertama adalah orang tua. Bapak sakit, almarhum sakit waktu itu beta harus pulang. Oke. Kalau itu saya bisa lah itu kewajiban. Jadi targetnya mungkin pulang sebentar, ternyata lama. Sampai selesai bapak. Berapa lama tuh kira-kira? Beta 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun lebih mau ke 3 tahun. Almarhum sakit stroke. Itu setelah 15 tahun di Bandung dan balik lagi. Karena biasanya kalau pulang ke Ambon tuh 2 minggu beta kurang betah. Oke. Karena beta ngerasa sih ada apa-apa nih. Sih ada pemasukan nih. Iya. Sedangkan kalau di Bandung kan lancar. Maksudnya biar
biar sedikit tapi setiap saat Iya, gitu. betul. Biar tipis-tipis kan ada Iya, rokok. ada. Continue, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika beta sampai di sini lalu beta ketemu dengan beta pun sahabat di Bali. Waktu itu dia mulai coba bikin studio, namanya SB Home Studio. Lalu dari situ, SB ini apa ya? SB ini Bali. Bali. Oh. SB ini Bali. Home studio. Lalu dong bikin studio itu awalnya katanya cuma jamming-jamming biasa, ngeband karena beta pikir kalau di rumah beta susuntuk, namanya katanya jaga orang sakit nih, beta butuh hiburan ya beta ke studio ngeband dan gratis. Iya. Lama kelamaan beta merasa kayak punya tanggung jawab begitu ya. Iya. Kalau dia stuck di sini sayangnya harus jadi sesuatu si SB ini. Nah gimana caranya SB ini harus jadi sesuatu. Yang paling terdekat katong pikirkan adalah, yang paling pertama adalah jadi wadah untuk teman-teman musisi di Ambon bisa latihan secara gratis. Betul. Tanpa dipungut biaya, secara gratis. Mau dia bikin janji ke muka atau datang tiba-tiba, gratis. Gratis. Ya. Oh di situ bukan. Oh di situ jammingnya gratis ya? Gratis. Kayak Orang latihan contoh band kayak gratis. macam, beta punya teman-teman tuh, Oke. waktu mau pergi, katong coba mau sehat alat tapi mana? Terus SB Kaks katong bisa jamming di situ kan? Wih, sangat bahagia justru ketong ketika teman-teman musisi Ambon bisa datang latihan di studio itu. Oke. Ini studionya di Sobali. Sobali itu ya, pas kafe tuh ya? Ya, samping Rusun. Sambil Kasdam. oke ya betul. Ya. Baku menghadap dengan kafe yang baru tuh. Oh bukan? Iya, Sebelum, Iya kan ada- sebelum, oke. dia sebelah kanan. Oh, Ya. Iya. betul. Tiap hari kita pulang lewat jadi. Pokoknya di muka jalan lah. Muka jalan, Muka jalan. gampang ditemui. Sekarang cari di map juga ada kok SB Home. Yang baribut kalau lihat Ya. ada baribut, itu sudah. Itu sudah. Pokoknya kalau lihat anak-anak nongkrong banyak di situ. Iya. Ya, pokoknya kalau lihat ada pantulan cahaya, standby. Yes. Sudah. Nah, stop sudah. Dan memang itu. Bahan pantulan tuh. Oh yo. Iya, saya maksudnya Lampu. Jokes orang botak ya. Masalahnya jokes itu laku jadi. Iyo, tuh. Siapa aja dulu beta tersinggung. Tapi lama-lama berdamai juga. Iya, karena dia lumayan menghasilkan. Untung saya menghasilkan. Kalau Iya. saya yang menghasilkan kita gondrong nih ya. Gondrong nih. Tapi memang akhirnya jadi tempat untuk jamming. Ngejam di situ, dong latihan, bahkan ketemu pun bisa recording live. Langsung bisa. Langsung Keren recording ya? live. Keren itu. Ketemu langsung recording live di situ bisa. Kenapa sampai bisa bikin gratis? Yang pertama karena beta dan beta pun teman Jul sama-sama punya basic main musik. Dan Betul. tahu setengah matinya. Tengah matinya zaman itu kalau festival, buku tambah dan sebagainya, mesti dengar radio buat ngulik lagu, Sewa studio. sewa studio. Lalu katong punya ke apa? Misteri. Iya, story itu. Terus ada dengan teman beberapa, ada Dino, ada Dio, yang akhirnya saling menopang untuk menciptakan SB itu. Dari depo drum, gitar, sound system, dan semua yang ada di situ. Akhirnya sekarang bisa dinikmati bersama. Iya sih. Nah, lalu kalau bicara tujuannya ya untuk pemanfaatan. Ini bentuk support karena menurut beta, katong kalau hidup ada di zona kritik, saling mengkritik tentang musik-musik yang ada di Ambon, stuck. Saya akan Ketong jalan-jalan. Ya. Iya. Nah, beta pengen ini nih menjadi trigger yang baik buat teman-teman yang lain. Iya. Bahwa kalau katong baku protes saja, saya menemukan jalan keluar. Iya. Lakukan, bikin. Lakukan. Maksudnya tugas musisi itu bukan sering protes tapi buat karya. Ya, sisi tugas tuh bikin karya. Bikin karya sampai perlu protes itu urusan lain lah Ya. begitu. Ketemu Katong tugas tuh menghasilkan stamina karya habis. betul. Katong otak tuh dipakai untuk bikin karya, bukan buat protes. Iya. Bukan berdebat ya. Tuh Kastinggal yang aktivis juga. Berdebat itu dalam karya. Bikin dia menangis. Hai. Terus beta kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ya, itu sempat beta dapat undangan, tapi beta yang sempat pergi waktu itu. Kalau saya salah acaranya di bawah di mana gitu. Oh iya. Mos. Mos. Terus beta lihat apa sudah Kaks punya apa? Viti. Viti jamming di situ. Oke. Perform sampai pokoknya rock banget lah. Harus. Harus. Yang harus gondrong tuh. Yang harus. Yang harus, ya. Rocker tuh yang harus gondrong. Yang harus gondrong. Meskipun banyak yang gondrong ya. Iya. Biar begini-begini kan. Ya bisa musik. Bukan dia kan saya yang bikin gondrong tapi dia bikin. Oh iya. Ini nih ada dia pun konsep. Kalau Apa orang tuh? tanya kenapa saya botak tapi saya breok. Ah. Karena beta pun jenis rambut ini berbeda kawan. Bedanya di mana? Dia bosan masalah
dia bosan untuk menanjak. Tapi Dia hobi turun. iya. Hobi turunan. Beda. Beda. Ini serat rambut yang berbicara ya. Iya. Harus mengikuti alurnya. Iya. Ya. Yang bisa dilawan. Yang bisa dilawan. Jadi akhirnya fokusnya di turunan. Iya, turunan. Capek. Dia mulai merasakan kejenuhan dengan kayaknya beta akan sama nih orang lain. Iya. Pernah. Tapi nyaman botak usah sejauh ini. Karena ada hasil. Kayak Om Deddy ya semua ada hasilnya kalau Iya. botak ya. Padahal beta biasa pulang rumah kayak Sering lewat ya. Sering lewat. Ya kalau Jul beta kenal. Jul beta teman ngaji tuh. Wais. Babe kan pasti akan lewat situ terus. Iya. Karena Jalurnya harus lewat situ. Jalurnya situ. jalurnya moseng mau gitu. Kalau Jadi saya setiap- putar jauh. Iya. Selalu ketemu si lo terus si lo terus. Nah jadi yang kayak tadi MOS itu, Nah, itu sebenarnya katong persiapan itu 2 minggu. serius. Serius. Seproper itu. Alhamdulillah seprover itu katong persiapannya 2 minggu. Dan seng luput dari bantuan teman-teman yang lain. Iya. Di situ ada Andreas production, sound systemnya, Iya. bahkan sampai videotron Asli. itu dari Andreas. Wah. Terus katong pung tenda itu dari Bung Daniel, Tahu. Ya. DJ. Nah beliau pun tenda itu betul-betul support dari teman-teman Ya. dan band-band yang perform saat itu pun jujur-jujuran ketong belum bicara price bayar dong, tapi dong sangat antusias dan semangat. Berarti bisa dibilang semangat ngeband ini masih ada ya? Sangat loh. Setelah beta lihat beberapa teman-teman musisi yang nongkrong di SB, ternyata semangat itu masih ada. Oh, iya. Wadahnya yang kurang. Kurang ya. Iya. Wadahnya yang kurang. Ketua kan pernah mengalami masa-masa puncak apa sudah dunia ngeband itu Iya. 2000-an ya. Ya 2000-an. Weh, di mana tuh festivalan. studio jamur itu Ya, menjamur. Menjamur di mana-mana. Terus kalau di sekolah-sekolah tuh kan mesti ada band. pensi-pensi. Band sih mesti ada band. Pokoknya kalau si anak band itu kayak keren. Musik ganteng. Ganteng, otomatis. Sih bisa gabung. Otomatis. Betul sekali. Waduh, pokoknya ada di sekolah tuh ada tahta-tahta tertinggi. Ya. Anak band, ada basket, Anak Ya. basket ya. OSIS, Anak dance. anak dance. Iya. Itu tapi anak-anak band tuh aura beda. Beda. Beda sekali. Anak band tuh aura tuh kayak misterius tapi orang kayak Cool-cool bagaimana. gitu ya. Ya, Dan selalu pokoknya- jadi idola Ya, biasanya. Iya, pokoknya dulu kan kalau anak band tuh kan kalau deketin cewek ya cepat. Ya, Ya, itu ya. presentasinya 99%. Presentasinya dapat. dapat. Fix. Itu dulu tuh zaman-zaman kejadian terus akhirnya ketemu lumayan hilang ya. Mulai turun tuh semenjak boyband muncul. Boyband dulu. Ya, di 2012-13 Iya. itu sudah mulai turun tuh. Tapi dong ada bahasa, ini bahasa konspirasi ya. Iya. Bahasa konspirasi musik. Jadi katanya sistem musik di Indonesia tuh, ini bicara konspirasi. Iya, ini konspirasi ya. Konspirasi. Itu memang segmennya diatur. Oke. Jadi waktu itu sampai pasca Ariel Peter Pan masuk penjara, Oh, masuk penjara. dengan kasusnya. sengaja Lalu boyband naik. boyband naik. Jadi boyband tuh kayak pengalihan dari musik Pengalihan. Melayu. Sebelum Sebelum itu kan ST12. ST12. Ya. Iya, Musik iya, Melayu iya. tuh. Kangen band. Kangen band. Ditutup dengan boyband. Boyband. Jadi boyband tuh kayak masa transisi. Masa transisi. Sampai Ariel Ariel keluar baru tuh ngeband lagi. boyband hilang. Boyband hilang, mulai langsung musik Iya. seperti biasa lagi ngeband dan Oh solo. jadi memang. Ini konspirasi sekali lagi konspirasi. Tapi memang kesannya begitu sih, kayak memang musik itu karena kan ujung-ujungnya yang bergerak itu kan produser. produser, Ya. orang ekonomi yang bergerak, Iya, orang ekonomi bukan yang orang bergerak, iya. bukan orang seni. Mungkin setelah zaman sosial media semakin naik, agak center control. Ya, Tuh, karena semua orang bisa produksi. semua bisa, Semua bisa. memproduksi musik sendiri. Hari ini kas naik, boom, naik. Ya, Ini naik, ini naik gitu. Dan tergantung Samsung. ya. Untung-untungnya sekarang gitu. Ya beta tuh suka dengar gitu, kadang ada berita-berita konspirasi. Ya bukan pengaruh konspirasi juga, cuman Iya. memang ketemu manusia ini kan kadang butuh perbandingan Iya. untuk jadi satu tolak ukur tuh. Betul. Semua kan butuh di refresh. Ya, Iya. Kayak kondisi sekarang ekonomi kan lagi di nah refresh. itu dia. Tapi menarik itu. Dan beta rasa tetap sih sampai sekarang entah kenapa ya beta tuh suka nonton orang performan musik itu full band. Beta tuh selalu rasa lebih dapat gitu. Ini Dari musik nih. ini musik. Tanpa menyepelekan teman-teman yang menyanyi mungkin dengan solo atau dengan minus one gitu kan.
Tapi entah kenapa feel-nya, mungkin karena beta lahir di era ngeband ya. band, ya. Jadi dia punya auranya tuh selalu beda begitu. Setuju. Karena apa, sama halnya tuh yang ketong rasakan vokalis band dengan vokalis solo tuh akan punya karakteristik yang berbeda. Iya. Beda. Vokalis solo nih, dia berdiri dengan stand mic, dia bisa kuasai panggung, stage edge-nya mantap. Tapi kalau vokalis band, tiba-tiba dia harus menyanyi sendiri, stuck. Karena biasa ketong kalau ngeband, kalau vokalis tuh dia harus ada yang mengganggu, dia balik di gitaris nakal, ganggu dia, balik di drum nakal. Jadi hidup, ketong punya tektok. Jadi ketika sendiri, itu bikin apa nih? Iya. Itu bikin apa nih? Sajiannya apa nih? Iya. Jadi kalau memang kayak macam di band itu, kayak yang sekarang di SB itu, yang beta dengan teman-teman lagi konsen adalah ketong ingin ditumbuhkan lagi banyak genre musik. Ya ampun. Iya sih. Iya. Karena banyak sebenarnya kan. Banyak. Banyak. Sayang dong Ambon City of Music. Iya. Kalau betul, stuck betul. Di pop gitu-gitu Iya. saja gitu. Dan ternyata itu bosan. Banyak ternyata. Banyak loh. Waktu ketemu Mos kemarin, band pertama, dia masuknya alternatifan. Ada band yang namanya Moresby. Alternatif. Terus ada Given. Oh, Given. Britpop. Tahu. Britpop. Ini wah, kayak ketun dengan Oasis, ketun dengan Shape gitu lagi main. Given tuh bagus lah. Keren. Keren. Terus habis itu beta pu band di Bandung, kita bikin di Ambon namanya Sun. Oke. Itu alirannya? Genrenya kalau di Bandung tuh rock and roll blues. Cuman pas sampai di Ambon, beta sesuaikan dengan beta pu member gitaris sekarang. Dia memang heavy rock. Nah, lalu beta ambil jalan tengah biar enak, dia nyaman, beta nyaman. Kita main musik rock tapi selengean. Oke. Slang lah. Slang banget lah gitu. Slang banget. Mainnya dari lirik dan dia pu instrumen. Kalau di Ambon kan kalau musik ngeblues kan lebih condong ke orang tua-tua tahun 70-an. 70. Ya, kalau anak-anak muda sekarang kayaknya saya tahu lagi deh. Nah itu tuh beta sih tahu karena beta penikmat rock and roll dan blues. Iya. Menurut beta musik paling seksi adalah blues. Betul loh, beta musik yang paling seksi itu blues. Blues loh. Entah kenapa tuh blues tuh kayak Dia bending. Blues kayak itu mah terbang langsung kayak gitu. Ya. enak. Musik blues, musik jazz. Nah, lalu targetnya di studio itu ketemu pengen tunjukkan bahwa ketika orang datang nonton band itu dia menikmati bukan cuman masalah pendengaran tapi dia menikmati visual yang kayak tadi John bilang. Jadi Seng hanya datang terus lihat orang menyanyi Seng. Ali datang lalu dia gitar dia itu entertain. Dan beta pengen bawa ini nih ke orang bilang gigs zaman dulu tuh kan begitu. Iya betul. Keseruan itu tuh. Bahkan di SB tuh katong siapkan ada beberapa event. Kalau event bulanan tuh yang katong siapkan musik on the street. Itu pure musik yang katong bikin di jalanan dan tampil dengan berbagai macam genre. Dan nanti gongnya insya Allah kalau lancar berkah, kalau memang tahun ini kekejar ada satu event yang lumayan beta harap dan pemikiran beta ya. Kalau event itu dia berjalan tuh kayaknya di usia-usia katong akan sangat bernostalgia. Iya ya. Tapi mungkin beta belum bisa spill. Cuman ini tapi nanti proyeknya akan ada. Cluenya proyek ini akan ada dan beta menghayalkan saya kayaknya enak sekali gitu. Iya. Vibes-nya seseru itu nanti. Beta tuh ada beberapa hal di kota Ambon yang beta rindukan akan ya. Kayak dia swagama. Kayak contoh lomba dance. Dulu lomba dance itu dia punya masa jayanya itu. Itu menurut beta tuh enak begitu. Terus lomba band. Festival band tuh kayak wah. Dan ini katanya nanti ada festival band juga kan? Iya, kebetulan dari SB anak-anak dong ada latihan persiapan untuk ikut lomba. Festival bandnya. Ada satu band di Warbox yang dia C9 nih apa? X9 C9. Ya itu. C9. Ya itu dia punya lagu rock ya. Bagus. Ya keren. Kayak yang drummernya Aksi bukan? Pokoknya kalau dia drummernya tuh gondrong kalau misalnya sekarang rambut pendek. Dia pun vokalis tuh satu pindah di Jakarta. Sekarang nyanyi di Batam kalau saya salah. Ya, itu. Tapi beta tahu.
itu lagu rocknya tuh lagu zaman-zamannya Katong banget nih. Iya sih. Bon Jovi nih. Bon Iya. Jovi banget. Apa lagu kayak Linkin Park, habis itu lagu ya kayak apa ya? Aduh, rock yang Zaman itu. ya zaman-zaman Aerosmith. itulah, ya. Kalau 2000-an Aerosmith. Beta tuh sebenarnya punya impian itu tuh. Datang ke kayak macam kafe-kafe itu tuh, atau kafe yang kayak minimalis gitu. Terus ada yang apa sudah band blues, mamai jazz gitu. Nyaman. Nyaman. Kalau jazz itu kan Katong nyaman. Ya reggae. Reggae. Start. Nah, dan beta sekarang akhirnya bikin band itu. Beta punya band sekarang ada 3 di Ambon. Yang satu band reggae, namanya Anu-Anuan. Anu-anuan. Oke. Dia agak selengean juga ya anu-anuan Reggae ya. tapi nyeleneh. Nyeleneh Reggae tapi banget. sing gimbal. Iya. Karena kebetulan situ beta vokalis. Nama bandnya Anu-Anuan. Sebenarnya jadi kalau ketemu MC Prison agak sedikit Iya. kita sambut. Ini dia anu-anuan. Nah, nanti ada slogan untuk ketemu punya fans nyahut. Ya, Jadi kalau beta nama bakal fansnya lihat, apa? Anu-anuan mania, nama fansnya Anu-Anuan Mania. Waduh, kalau Anu-anuan mania, Waduh. fansnya jawab enak. Iya. Kalau Armada kan pasukan Armada. Oh, pasukan Anu-Anuan itu Anu-Anuan mania. Oh iya, lucu. Nah, ketemu bergerak di reggae dan sekarang ketemu pung karya tapi belum recording, ketemu habis workshop, ada kurang lebih 4 lagu dan masih selengean. Wih, Kita kasih bocoran saja, ada satu judulnya Dompet Minor. Itu judul ceritanya tentang laki-laki flexing man. ya, yang suka. Gaya hedon padahal Hedon. rokok minta. Ya, itu enak tuh, enak. Lirik-lirik kayak gitu enak tuh, nyindir-nyindir kan. Aduh, Ya. menarik ya. Flexing man satu. Terus kebetulan beta teman-teman anak band beta paling sayang dong. Dia bisa bikin lagu judulnya Ombots. Om Bots. Jadi cerita tentang beta. Dan beta sing ikut campur sama sekali masalah lirik itu. Wih, enak tuh. Dong bikin sendiri untuk beta. Ini sebenarnya ketemu semua sampai segmen terakhir, tapi ketemu tambah satu segmen lagi karena ketemu akan bahas. Oke. Soalnya bahas band ini memang selalu menarik. Iya. Seru Seru ketemu ya. bolong bahas kalau ketemu punya rencana harapan ke Ya. depannya lagi ya, semoga. Setuju. Tapi beta optimis sih, beta optimis. Harus. Ketemu nanti balik lagi di segmen berikutnya, Ya. Babe. Tetap di ngos-ngosan. Ya, ngobrol sadap, ngobrol santai. Kembali lagi di ngos-ngosan. Masih ngos-ngosan? Ngobrol sadap, ngobrol santai. Mesti ketemu santai kayak goceng. Iya. Ini ketemu tadi bahas-bahas ya. Tadi off air ketemu masih bahas soal nikmatnya dunia bermusik dulu. Sekarang juga nikmat sih. Sekarang nikmat. Tapi entah bermusik dulu itu kayak bermusik pertemanan gitu. Ya. Ya. Karena ngeband itu kan perlu ada chemistry. Itu. Paling penting. Kayak macam gitar sendiri, keyboard sendiri, Iya. band sendiri, tapi perbedaan-perbedaan ini harus menurunkan ego untuk menghasilkan harmonisasi. Ya. Dewasa. Iya harus dewasa, main band itu harus dewasa. Harus. Harus men. Simbol yang paling menonjol. Karena Simbol. yang menonjol tuh hanya vokalis. Iya, iya, Udah iya. dia pengiring. Iya. Selebihnya Iya. harus berbesar hati bahwa katong pengiring. Ya, Betul. Part masing-masing. Dan dulu tuh mungkin katong pung ego tuh lumayan stabil. Kalau sekarang menurut beta persaingannya sudah mulai kurang sehat. Karena mungkin musiknya larinya mulai individual ya. Ya, Karena kan kalau DJ kan individual. sekarang nih satu naik dan boy begitu kan dia. Iya. Aku tuh mesti buku support. Band itu menurut beta susah dalam segala hal. Oke. Pertama, untuk bisa memainkan musik itu harus punya set musik lengkap. Oke. Ya, bukan merendahkan yang lain. Kalau minus one kan masuk set, Ya. jadi sound system gitu. Iya. Keyboard tunggal ya sudah, keyboard sudah menyanyi begitu. Tapi untuk sebuah komposisi band itu harus lengkap. Lengkap dan Egonya juga- semua harus ditahan. Iya. Dan itu yang kedua tuh yang saya bilang tuh ego. Masalah ego nih, masalah 5 orang, bagaimana 5 orang ini harus tetap Satu frekuensi. satu frekuensi. Ya. Dia memang karena
Dan band itu salah satu hobi yang lumayan mahal. Iya. Iya betul juga. Coba lihat gitaris-gitaris hebat. Wih, emang. Hidung kalau beli gitar tuh bisa dengan ratusan juta. Ya. Drum, Ya. vokalis, mic dan sebagainya. Gitar yang paling murah berapa sih? Kalau gitar-gitar standar-standar, Standar-standar. ya untuk layak pakai, Untuk belajar ya? untuk belajar. 2 Kalau jutaan. iya, kalau untuk perform elektrik 2 juta. 2 jutaan. Tapi itu juta Standar sejuta. lah. Itu semuanya juta. Tapi itu saya sudah juta. 2 juta Ya. gitu. Itu saya Orang, sudah juta. untuk orang yang cinta-cinta amat mungkin pikir itu mahal. Mahal. Ya. Tapi orang yang cinta-cinta banget Puas. puas. Ya. Drum, apalagi yang kalau beta basicnya main drum. Wih, Waktu beli drum yang paling pernah punya drum sendiri. ini Set. kisah lucu. Bayangkan waktu zaman COVID, beta kan punya usaha konveksian juga. Stuck berbagai macam pekerjaan itu stuck zaman COVID. Betul sekali. Iya kan? Satu-satunya yang hidup adalah bisnis Ya, orkes. ya. Selain itu stuck. Ya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan beta dapat berkah, dapat rezeki untuk produksi baju di salah satu daerah di Papua sana. Untuk mendukung salah satu paslon. Nah, Dan lumayan bagus tuh duitnya. Lalu beta setelah dapat uang itu ternyata tiba-tiba banyak kebutuhan yang harus beta penuhi. Oke. Jadi beta pun drum, beta kesampingkan. Beta akhirnya sing bisa beli cash, beta beli kredit. Oh, cicil. Cicil, drum elektrik. Daripada beta kalau manggung drum beta harus sewa lah itu, jadi drum elektrik. Salah satu merek yang lumayan bagus. Dan Lumayan itu bagus. jarang orang beli itu untuk bawa di kafe karena harganya lumayan. Lumayan. Tapi kalau hitungan dicicil sampai lunas tuh berapa total? Kurang lebih 12-an. Lumayan. 12 juta. 12 juta. Beat karbus. Dan lucunya, beta su ambil di tengah COVID dengan panggung yang jarang. Beta bayar tiap bulan 1 lebih. Lalu beta pakai selama 5 bulan. Beta kos-kosan di Bobol. Orang ke beta pun drum elektrik. Itu tuh orang pencuri. Orang pancuri Di Bandung. di Bandung. Anjay. Dan beta harus bayar 7 bulan dengan tengah ada drum lagi. Jadi Bangunan sepi. cicilan sisa tuh kosong. Kosong. Jangan drum. Cicilan tetap jalan. Panggungan sepi. Kalaupun ada panggung, beta harus sewa drum 250.000. Dan dong masuk itu dong fokus pancuri drumnya. Yang hilang drumnya. Karena memang kan drum elektrik tuh yang beta punya tuh tipe itu tuh ringkes. Jadi kalau lipat tuh dia cuma tinggi begini. Tinggi gini. Itu kasih di motor taruh di muka juga ada jalan. Yang pancuri itu dia selera musik bagus ya. Dia tahu harga. 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 Yang pencuri itu dia tahu harga. Ih, mahal nih kayaknya gitu. Mahal. Karena dia masuk di beta pun kosan, barang-barang berharga lain dia saya angkat. Beta pun TV, beta pun komputer desain loh. Iya. Berarti dia punya selera musik bagus. Dia punya selera musik. Saya yang kepikiran itu orang dalam. Beta takut sujon. Ya. Mungkin ya. Mungkin. Mungkin lah, mungkin. Tapi ya sudahlah, Sudahlah. juga kok. Sudah ya. Anjir, Bas. Beta kalau beta sih stres juga tuh. Stres kawan. Juga. Maksudnya ini pertama kali gitu kan. Pertama kali. Lalu setelah itu berikutnya ada beli lagi. Seng. Tobat. Saya beli karena kebetulan kalau katong main di beberapa venue tuh drumnya sudah ada. Sudah, oke. Drumnya sudah disediakan. Dan kalaupun katong main di wedding, biasanya katong request. Nah, biasa kalau di Bandung itu, kalau katong mau main di wedding tuh biasanya 1 minggu sebelum event, itu ada namanya meeting vendor. Oh iya biasa lah. Ya, jadi semua vendor datang, nanti dari pihak WO-nya tanya kebutuhan dari setiap vendor apa saja. Nah, biasa dari musik tuh beta selalu libatkan itu, biar beta sing sewa drum 250.000 lagi. Betul. Beta request. Keren sih. Keren. Panggung sekian untuk berapa personil, kayak gitu. Tapi itu kita nih ada kagum nih sesuatu gitu. Kita tuh kalau sing salah waktu kemarin ya. Dewa itu teman-teman Eternati kan datang kan. Kah? Iya. Trisham. Trisham. Trishom, Bukan Trisham. bukan Trisham. Trishom. Trishom. Bagus. Asli. Ini kebanggaan. Asli. Kebanggaan. Itu bagus. Keren. Dan Itu bukan asal main. dong bukan hanya bicara perform, tapi dong sudah pikir packaging lengkap. Bagaimana dilihat orang, apa yang harus ditampilkan. Itu band pakai penari soya-soya.
Bahkan setelah beta nonton Tresam itu, Ersal Umami. Oh, Ersal. Dia ada kasih dengar beta salah satu band juga di Ternate, tapi dia agak sedikit ke kabupaten. Pokoknya dia genrenya itu kayak folk alternatif begitu. Oke. Itu tuh bagus. Beta dengar tuh. Beta kalau macam didengar dia bilang kata ini bukan dari kabupaten di Ternate. Dia bilang kata itu anak-anak di kabupaten itu kalau di Ambon tuh kayak di Namlea begitu. Bagus. Dan dong produksi cuma di kamar dan bagus sekali. Ya ini kalau macam Menurut beta kenapa dong bisa sampai di situ? Menurut beta support system dari tamang-tamang selain pelaku dia musisi ataupun masyarakat mendukung itu. Iya. Benar lagi. Itu. Bahkan ini beta cerita sedikit Sharing tentang lah. Tris Home. Ya. Kan kebetulan beta kenal dong semua. Iya. Termasuk yang main viol itu beta penggitaris di Bandung. Dan waktu dong datang main di Ambon nongkrong di studio juga. Lalu dong menceritakan awal mula dong bikin event di Bandung di Ternate. Ya. Jadi ada 2 penampil, termasuk si Presiden Tidore itu. Iya. Dan satu si Tris Home. Percaya saya, Tris Home main, Presiden Tidore nonton di tepuk tangan. Presiden Tidore main, Tris Home yang turun di bawah tepuk tangan nonton. Saling baku support. Support. Dong produksi sendiri, dong bikin event untuk dong sendiri. Dan sampai mulai bertambah event, dong bikin event kedua. Event berikutnya, dong pun keluarga yang datang nonton. Dong pun mama-mama nonton. Dong pun om-om datang nonton. Dan itu kita suka tuh supportnya begitu. Gokil. Ternate keren. Maksudnya beta sih punya harapan Ambon ada di titik itu juga. Beta tuh pengennya Ambon tuh kayak begitu. Maksudnya lepaskan tuh ego-ego lah. Ya. Maksudnya kau tuh mau ego sampai kapan sih gitu. Bahkan tuh yang agak buat beta kan tahun kemarin tuh kan sempat ke Jogja. Oh iya beta udah lihat ketemu Tonton. Gitu. Dia bilang kata, Kaks kapan main Ternate? Dia bilang, Joni bikin tuh pengen pamalas main Ternate. Karena Katun tuh sering main di Ternate. Katun tuh lebih sering main di Ternate daripada main di Ambon. Freshly itu sampai dulu pernah dong bicara kas pindah Freshly jadi orang Ternate sudah. Hampir setiap event dia di Ternate loh. Yang paling lucu siapa? Abdur datang waktu. Oh Abdur ya. Abdur kan punya kemarin waktu itu asisten manajernya si stand up komedian ini. Dulu mantan ketua nih. Aduh. Dia Ambon sini. Bukan di Ternate. Sekarang tuh ikut yang Mamat ini. Oh, ini Mamat. Satu yang gemuk-gemuk biasa sekali. Dios. Oh Dios. Dios telepon. Biasa kan anak-anak komunitas ketemu. Jadi Abdul tampilnya sore, malamnya itu Toto nih Freshly tampil. Terus kita kayak Dios, malam nanti ini. Dios siapa? Ada Freshly malam. Alah jangan sudah. Aku tuh setiap penonton Ternate nonton terus. Kan Ali sampai pernah bikin tweet tuh, bikin VT. Berarti sebenarnya kalau beta lihat dari kacamata positif tuh, wadah buat anak-anak berkarir di Ternate itu lebih banyak. Ternate itu bahkan hampir setiap minggu tuh ada event. Ada panggung. Padahal katanya sini City of Music. Iya. Kita takut lagi. Beta kemarin tuh sempat berpikir jangan sampai katong bukan City of Music, katong City of Racing. Saya buka, kalau balap-balap beta suka, tapi yang legal. Yang legal gitu. Kayak kemarin juga legal ya. Kalau yang cuma di jalan-jalan berubah-ribut, kawan lebih katong bikin sesuatu yang lebih baik begitu, katong bangun katong pun Maluku lah. Dan setelah beta cek ya, itu mau potensi teman-teman musisi di Ambon tuh banyak. Masih penyanyi Ambon tuh masih tetap dikagumi se-Indonesia Timur. Masih kan? Sayang katong sih pergunakan itu. Iya. Sayang loh. Karena kalau yang beta rasa di SB sana katong nongkrong teman-teman musisi yang sering nongkrong latihan di situ. Beta paling bahagia kalau pulang di Ambon nongkrong di situ karena beta ngerasa gila ini jadi tongkrongan musisi banget. Katong bisa bahas banyak hal. Musisi yang harus nongkrong bahas musik. Iya. Katong bisa bahas politik bahas lah, apa saja. Bahas bisnis. Nanti yang paling enak tuh pembahasan ketika, karena menurut beta pribadi, musisi yang hebat adalah musisi yang punya referensi. Bukan jago. Ya. Referensi, betul. Referensi. Kenapa Ahmad Dhani itu hebat sampai bilang perpustakaan musik berjalan? Referensi. Karena referensi. Dia mengkonsumsi apa sih? Musik apa sih? Ya, Ahmad Dhani itu jangan tanya dia kata Beatles lagu ini tahun berapa. Ahmad Dhani tahu alasan lagu itu terbuat. Jalankan tahun alasannya. Gila. Gokil. Itu musisi yang keren. Iya. Jadi kalau beta pribadi
untuk mengagumi satu musisi itu bukan hanya masalah skill, Iya, iya. tapi dari referensi. Karena ketika musisi itu punya referensi, berarti musisi itu dia sudah menerapkan penghargaan dalam dia pun diri. Iya, iya. Sampai dia cari tahu. Nah, katong kalau sudah terapkan hal itu di katong pun dalam diri, menurut beta, sistem saling menopang tuh akan kuat. Iya, betul, betul, betul. Jangan katong lihat katong tamang sunai, dia begitu saja. Padahal Iya. dia duduk saya di bawah. Iya, Dia iya. sih mikir apa-apa. Iya, betul. Dia koreksi. Itu. Ya sifat-sifat begitu harus dirubah sih. Sayang katong ini Maluku ini provinsi tua, katong ini bukan kampungan. Iya. Indonesia merdeka tanggal 17 19 katong jadi provinsi. Iya, 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 betul. Lalu katong harus tertinggal Betul, betul. dalam segmen segi apa? Aku tabun malah 400 berapa? Udah 300.000 sampai 400.000. saya 400 selalu kita ribu. Kata dari Mas ini 400 tahun lah kata. Oh. Katong ini mampu untuk berkembang. Standar pertama katong mampu untuk berkembang. Katong pun asupan gizi terpenuhi. Iya. Orang bonsapa makan ikan melek yang saya ada protein sing ada. Ada ikan segar-segar semua. Nah, ikan jelek katong buang. Iya, itu. Ya, betul. Potensinya bagus. Iya. Cuman itu ya. Karakter itu yang sebenarnya menurut beta pun tete nenek moyang tidak mengajarkan katong untuk saling menindas. Iya, iya. Ini pergeseran budaya yang betul. salah menurut beta. Betul, betul. Karena katong pun tete nenek moyang dulu tuh mengajarkan katong untuk saling Baku kiku. baku kiku. Makanya ada potong di kuku rasa Sakit dari jantung. daging. Tuh. Iya, iya. Ali rasa beda Ada rasa. rasa. Bela gando. Bela gando. Bicara persatuan. Iya, betul, betul. Lalu sekarang katong harus terpecah belah dengan sesuatu yang tidak perlu menjadi masalah. Betul, ya, betul. Ya, Saya betul, betul. betul. Katong disibukkan dengan hal-hal Hal yang sepenting gitu. Beta tuh senang dengan musisi-musisi yang bahkan dia mau sibuk untuk berdebat dengan hal yang sepenting. Dia fokus, ya sudah mau bikin karya. Jadi di saat ada orang ngoceh-ngoceh, ada yang karya jalan terus dong lagi mau jalan ke sana kemari gitu. Terus ada yang mas ngoceh-ngoceh, ya maksudnya mau ngoceh sampai kapan begitu. Terus jadinya apa? Iya. Dari hasil ngoceh. Iya. Jadi clipping ke makalah. Kayak kemarin yang Presley datang, padahal berapa bulan lalu tuh, padahal dia pelaku sebanyak nih. Iya. Kan baru kan bagusnya maksudnya gini, kenapa kau terkenal daripada kamu yang baku suka tuh gabung lalu bikin karya. Ya, Meledak selesai. itu loh. Menghasilkan. Win-win solution. Iya, ujung-ujungnya mau sing mau diundang juga. Pasti. Pasti kan? Kayak kemarin lagu apa sudah ngapain repot? Oh ya, Don Tiga. Belum 1 bulan. Don 3 sudah kemarin sebenarnya mainnya di Kaisen. Konsep Iya. bersatu. Konsep bersatu. Konsep mungkin kata itu mungkin kayak kau tuh bikin kayak ini mari mungkin kayak tonton gini sudah selesai jadi. Iya. Aduh. Tapi kakak harapan ke depan seperti apa? Beta pengharapan untuk musik ya. Ya untuk musik lah. Beta Khusus pengharapan Kota Ambon lah. Khusus buat Khusus Kota Ambon. Ambon dan beta lebih spesifik lah ya, dunia band. Ben. Untuk Kota Ambon kalau beta pengharapan beta pengen tamang-tamang jam berkecil hati dengan tidak adanya panggung. Jangan menjadikan alasan. Akhirnya katong sih berkembang. Tapi bagaimana cara kamu harus tetap berkarya. Karena panggung tuh bisa katong ciptakan di mana saja. Iya. Yang harus offline. Iya. Jadi titipnya buat teman-teman band, kasih kuat lagi kamu mental, kasih bangkit lagi kamu semangat main musik dan berkarya. Iya. Jangan berharap tapi lakukan. Wah, Jangan berharap. Berharap ke manusia tuh berpegang di ranting rapuh. Berharap Tuhan lah. iyalah berapa Ya, itu iya. betul. Wah, sini. Harus maju. Dan tenang kalau saya datang pelatihan, SB ada. SB teman-teman, SB. Di Sobali. Dia so Bali sampai Gratis. Gratis. Free. Tinggal kalau macam bingung tinggal Instagram kontak. Ajak Selesai. teman-teman, selesai. Barang beres itu. Simple. Terus kedepannya proyek apa saja? Harapannya proyeknya kedepannya yang ingin dilakukan. Yang paling dekat ini insya Allah kalau tidak berhalangan mungkin dunia konten masih kita main. Ya. Terus mungkin nanti ada kolaborasi dengan beberapa artis di Jakarta dan Bandung. Dan yang paling penting beta harus kasih jalan beta pengusaha lagi. Oke. Kita mulai jalan lagi beta punya konveksi dan beta jalan beta pembrand. Cuman saat ini beta baru mau produksi merchandise. Merchandise-nya dulu. Merchandise. Oh, salah satunya yang Beta dipakai dapat nih. Ombots. Ombots. Kalau brandnya tuh namanya The East Theory. dia istimewa. Kita pengen menyampaikan teori dari timur tentang Oke. perdamaian, teman-teman. Jadi Keren. Ombots pun desainnya kenapa dia muka harus tengah? Karena? Karena saya sih bisa mengenal orang tuh
dari yang saya lihat sebatas itu saja. Saya harus buka begini karena itu posisi di jantung, terus saya tahu dia ini siapa gitu. Iya betul. Keren. Jangan menilai buku dari sampul. Iya. Terus di desain ini juga teman-teman kita dengan desain yang sedikit modern dengan kosakata orang timur. Nah ini Oke. kosakata yang memang beta sengaja buat. Contohnya. Contohnya, mungkin Ale boleh bahagia dengan dia karena dia lebih kaya. Terus apa tuh karena ya? Ale ya. Karena dia lebih gagah tapi Ale harus ingat yang enak cuma beda. Itu dia. Itu dia. Saya boleh gagah tapi yang enak cuman beta. Wah, tepuk tangan untuk Kak Koce. Itu dia punya kata-kata penutupnya. Kata-kata penutup. Saya boleh gagah tapi beta lebih enak. Saya boleh gagah, saya boleh lebih kaya dari beta. Ya. Tapi kalau enak, sorry tamang. Beta di muka kamu. Thank you Kakak Koce. Oke, siap, sama-sama. Sukses selalu, Babi. pokoknya lancar semuanya. Amin, Semoga amin, yang amin. direncanakan jalan dengan lancar. Amin. Dangki sudah datang di Ketong. Amin. Terima Terima kasih bagi-bagi banyak. sharing-sharing yang luar biasa. Sama-sama. Dan seperti biasa Babe. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, itu yang paling penting dan sampai jumpa lagi di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Santai.